Pesan yang ingin saya sampaikan, pertama, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat, ini sesuai juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai masalah sabar dan tabah. Dalam surat Wal Asri dinyatakan, innal insana lafi khusur, semuanya manusia dalam keadaan merugi, illal ladina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini merupakan satu paket yang dinyatakan oleh Allah. Orang-orang yang beruntung tidak merugi itu adalah pertama-tama orang yang beriman, kemudian mereka beramal saleh, ketiga pesan-pesan untuk berpegang kepada yang hak, yang benar, dan meninggalkan yang batil. Kemudian pesan-pesan untuk selalu sabar, tabah dalam menghadapi kehidupan ini. Ini yang pertama. Mengenai soal dakwah akan diterima oleh pendengar atau tidak, itu bukan masalah kita. Tugas kita, sebagaimana dikatakan juga dalam Al-Quran, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami, tugas kita semuanya yang berperan dalam menyampaikan dakwah ini adalah hanya sekedar menyampaikan dakwah dengan jelas, dengan tepat. Soal diterima atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Nabi Nuh sendiri dalam Al-Quran menyatakan keluh kesahnya kepada Allah. Dia menyatakan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, siang malam menyampaikan dakwah, tapi mereka tidak menurut ajaran-ajaran yang saya sampaikan. Mereka malah membangkang. Itu antara Nuh dengan kaumnya. Nabi Muhammad apalagi mendapat tantangan yang luar biasa, sampai dilempari, dimusuhi, dan sebagainya. Tapi beliau tetap melaksanakan tugas dakwah, karena itu adalah perintah untuk disampaikan kepada umat. Soal diterima atau tidak itu bukan urusan Nabi Muhammad, itu urusan Allah. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga demikian. Sampaikan yang baik, ajaran-ajaran yang membangun umat. Tugas Radio Al-Khairat ini adalah menciptakan manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur, yang berakhlak. Tugas daripada Radio Al-Khairat ini adalah menyampaikan dakwah kepada umat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Tugas daripada atau misi daripada Radio Al-Khairat ini membangun umat dan bangsa untuk menjadi bangsa yang hidup, rukun, damai, dan gotong royong, saling membantu satu sama yang lain. Itu adalah misi daripada Radio Al-Khairat. Oleh karena itu, kita harus laksanakan sesuai yang telah digariskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian, yang kedua adalah kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah merupakan satu kewajiban
Kita setiap hari mengucapkan Alhamdulillah minimal 17 kali dalam sholat 5 waktu. Kemudian Allah juga menyentil, mengkritik kepada kita. Dikatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur kepadaku, atau yang banyak bersyukur kepadaku. Kita manusia memang kadang-kadang tidak sadar Allah berikan segala-galanya. Salah satu saja kita diberikan hak untuk hidup, ini merupakan satu nikmat yang besar. Apalagi kalau mau dihitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, tidak bisa kita hitung. Sangat banyak sekali. Nah, kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Tidak hanya di waktu kita mendapat nikmat kita bersyukur, tapi juga di saat-saat dirundung kemalangan, mendapat cobaan dari Allah, kita tetap mengucapkan Alhamdulillah. Jadi syukur fis-sarra'i wad-dharra. Di waktu senang, di waktu susah, tetap Alhamdulillah. Karena kita tidak pasti mengetahui hikmah daripada musibah yang menimpa kita ini. Hanya Allah yang tahu. Ulama mengatakan rubba mihnatin fi tayyiha rahmat. Mungkin di balik musibah yang kita derita itu terdapat di situ rahmat Allah. Untuk sekarang kita tidak ketahui. Mungkin suatu saat Allah akan tunjukkan kepada kita. Nah, ini bagi orang yang non-muslim, orang-orang sekuler, mereka tidak akan memahami masalah ini. Ada satu kisah kejadian orang dari Amerika, mereka datang ke Saudi Arabia. Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka mengenai padang pasir, karena di sana tidak ada padang pasir. Mereka datang dari Jeddah menuju ke Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, dengan mengendarai mobil. Tentu yang membawa mobil itu adalah seorang Muslim Saudi. Dibawalah dia. Perjalanan cukup jauh, ratusan kilometer. Mobilnya sangat bagus, sangat baik sekali. Di tengah-tengah perjalanan yang mulus, dengan yang laju sekali ini perjalanan mobil ini, tiba-tiba salah satu bannya meledak. Tapi alhamdulillah supir ini dapat mengendalikan kendaraannya ini. Segera dia turun, dia periksa, oh, ban yang di sebelah kiri depan meledak. Sudah, dia mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia perbaiki. Selesai, jalan kembali dengan kecepatan yang cukup tinggi juga karena jalannya cukup bagus. Tiba-tiba terhalang lagi, dia punya ban yang di belakang lagi pelan-pelan. Berhenti, si supir periksa, Alhamdulillah, mengucapkan Alhamdulillah. Ini orang Amerika sudah tidak sabar ya. Dia tanya, apa itu Alhamdulillah artinya? Dia bilang artinya syukur kepada Allah kita selamat. Oh, itu salah, kita sudah terhalang, kita mengucapkan syukur, itu tidak benar. Katanya ini orang Amerika yang sekuler ini. Menurut logikanya tidak pas mengucapkan Alhamdulillah, karena ini
kesulitan, penderitaan. Ya supir itu diam saja, jalan terus. Nah inilah logikanya orang yang sekuler, ya, yang tidak kenal kepada Allah. Tapi bagi orang yang beriman seharusnya begitu. Oleh karena itu Sayyidina Umar pernah menyatakan, dia katakan, ma usibtu bi musibatin illa wa ra'aitu anna Allah qad an'ama alayya bi thalath ni'am. Awalan annahu hawwanaha alayya wa lam yusibni bi a'dhama minha wa huwa qadirun ala dhalik. Tsani id ja'alaha fi dunyaya wa lam yaj'alaha fi dini. Tsalitsan annahu yajuruni ala dhalik. Nah, ini Sayyidina Umar menyatakan demikian. Dia katakan, saya tidak pernah ditimpa musibah kecuali saya merasa di balik musibah itu ada 3 hal merupakan nikmat yang saya dapat. Yang pertama adalah Allah meringankan penderitaan itu kepada saya. Jadi kalau umpamanya kita kesandung, kaki kita kesandung, 1 jari kaki patah, alhamdulillah. Jadi kalau yang sekuler itu mungkin. Tapi logikanya Sayyidina Umar dan setiap muslim harus menyatakan syukur kepada Allah. Hanya 1 saja dari 10 jari yang patah. Kalau Tuhan kehendaki, Dia mampu untuk patahkan 3 kaki ini semua. Ya? Oleh karena itu syukur pada Allah, alhamdulillah cuma 1. Kalau terbakar rumahnya, alhamdulillah kita mesti selamat. Cuma rumah yang terbakar, tenggelam perahunya, barang-barangnya habis semuanya, alhamdulillah kita masih selamat. Nah, itu logikanya orang yang beriman. Jadi Sayyidina Umar menyatakan salah satu di antaranya itu karena Allah mampu untuk mengenakan musibah yang jauh lebih besar daripada yang kita alami, apapun musibahnya itu. Kemudian dia katakan yang kedua yang saya rasakan, kata Sayyidina Umar, idja'ala fi dunyaya wa lam yaj'alha fi dini. Musibah yang menimpa diriku itu adalah musibah yang menyangkut masalah dunia, materi, rumah terbakar, dan sebagainya. Itu masalah dunia, bukan masalah akhirat, bukan masalah agama. Tapi musibah yang paling dahsyat bila mana itu menimpa masalah agama. Itu besar sekali. Oleh karena itu salah satu doanya para nabi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kamu jadikan musibah yang menimpa kami ini yang menyangkut masalah agama. Di akhir zaman ini dijelaskan, Nabi sudah meramal, pada pagi hari seorang teman kita masih sholat bersama-sama di masjid. Sore hari dia sudah masuk gereja. Ya, sering terjadi. Ini musibah yang menimpa masalah agama. Karena kita akan bawa akibatnya sampai ke akhirat. Tidak habis di sini. Karena masalah diberikan 10 kilo beras, dia jual agamanya. Nah, ini musibah yang berat yang menyangkut masalah din, masalah agama. Kemudian yang terakhir dikatakan Allah, kalau kita sabar ini menghadapi musibah ini, Allah akan memberikan pahala ganjaran yang tidak terbatas. Nahu ya'juruni ala dhalik. Ini 3 nikmat yang saya dapat dari itu, kata Sayyidina Umar. Ada
seorang soleh, seorang abid, banyak ibadah. Datang perampok masuk ke rumahnya atau pencuri masuk ke rumahnya, dicuri barang-barangnya. Dia datang mengadu kepada seorang ulama, seorang kiai. Pak, tadi malam pencuri masuk ke rumah saya, dia ambil saya punya harta. Apa jawabnya ulama itu? Oh, syukurillah. Syukur kepada Allah. Tentu kita tidak akan terima ya. Bagaimana sudah dapat musibah suruh syukur lagi kepada Allah. Terus dia jelaskan, kaifa bika idza dakhala syaitanu qalbak wa afsada alaika aqidatak. Coba bayangkan, pertimbangkan, kalau sekiranya bukan pencuri masuk ke rumahmu, tapi syaitan masuk ke dalam hatimu dan dia rusakkan kau punya akidah, iman dijadikan menjadi murtad. Apakah itu tidak lebih bahaya? Itu lebih berat. Oleh karena itu, kalau musibah menyangkut masalah dunia, alhamdulillah, insya Allah Tuhan akan gantikan. Dan kadang-kadang itulah tadi musibah itu kita tidak tahu hikmahnya, Allah yang tahu. Pernah kejadian di Palu beberapa puluh tahun lalu. Nah, kejadian itu ada seorang dari Palu mau ke Surabaya, seorang pengusaha. Tentu dia akan ke Surabaya akan menandatangani hal-hal yang masalah bisnis ya, penting, harus dia berangkat. Tapi karena ada pejabat yang lebih penting mau berangkat hari itu, waktu itu pesawat Burot, dia di cancel, tidak bisa berangkat besok karena ini kursi mau dipakai untuk gubernur mungkin. Maki-maki orang. Saya sudah pesan tiket, saya sudah bayar, masa saya dibatalkan begitu saja sepihak? Saya hari ini harus di Surabaya. Saya akan tanda tangan di tender itu penting, merugikan saya kalau saya tidak sampai ke Surabaya hari ini. Oh, dia susah, dia pokoknya menderita. Sudah pulang ke rumahnya. Kalau buat di keputusan dia bisa dibatalkan, tidak bisa diganggukan. Pulang ke rumah sambil tidur. Waktu itu di Kota Palu ini ada radio di perapatan itu ada radio apa namanya? Iya. Ada kan dulu ya. Jadi orang kalau kadang mereka tidak punya radio di rumah, dengan berita dari situ, nah, itu disiarkan berita. Pesawat Buruk dengan nomor penerbangan sekian ketika turun di Banjarmasin kena lewat ke sana lewat ke Surabaya. Dia mendapat kecelakaan waktu turun. Dan ada yang korban. Ya, dengar itu berita, alhamdulillah, saya tidak jadi berangkat tadi. Ya, alhamdulillah ini sudah kesiangan. Ini alhamdulillah yang sudah kesiangan ini. Ufi dari tadi alhamdulillah, ala kulli hal. Saya tidak ingat. Nah, itulah. Jadi para Allah mengatakan rumma mahna fi tayyiha rahmah. Kemungkinan dibalik yang kita anggap musibah itu ada rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kita tidak tahu. Kata, memang ada yang dibukakan segera macam ini kejadian Allah buka. Nah, ini loh. Kita terus tahu. Tapi ada yang kita tidak tahu. Tapi yakin itu ada hikmahnya dan kita dapat pahalanya. Nah, ini kita harus selalu syukur kepada Allah. Fisarra, apalagi ya, dapat nikmat, maupun fidbarra di waktu dalam keadaan kesulitan, penderitaan. Tetap alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi Yakub kabarnya dia itu sakit, tidak ada bagian dari tubuhnya yang tidak menderita sakit. Tapi zikirnya